Matahari belum muncul sepenuhnya. Kabut pagi turun pelan seperti bisikan rahasia dari langit yang enggan berbicara. Di pinggir sungai Batangkurai, Zainuddin duduk diam memandang air yang mengalir tanpa suara. Dedaunan gugur perlahan, jatuh di atas permukaan sungai seperti kenangan yang tak mau pergi. Tangannya menggenggam surat yang lusuh, penuh lipatan dan noda air mata. Di dalamnya tertulis nama yang selalu membuat dadanya nyeri, Hayati. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan luka. Langit muram seperti hatinya. Ia baru saja membaca kabar bahwa Hayati akan menikah dengan Aziz. Dan dunia, yang sebelumnya begitu luas kini menyempit menjadi sunyi yang menyesakkan. "Hayati, kenapa engkau pilih dia?" bisiknya lirih hampir tak terdengar. Langkah kaki terdengar mendekat lembut, seperti bunga yang dipetik diam-diam. Hayati berdiri di belakangnya, mengenakan kain batik dan kerudung putih. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia tahu surat itu sudah dibaca. Zainuddin, suaranya pecah di ujung lidah. Zainuddin tak menoleh. Dia tahu suara itu akan merobek sisa pertahanannya. "Maafkan aku." Hayati berusaha menahan tangis. "Aku tak pernah ingin menyakitimu." Zainuddin menghela napas berat seperti ingin membuang beban bertahun-tahun yang menghimpit jiwanya. "Kalau kau tak ingin menyakitiku, kenapa kau diam saat mereka pisahkan kita?" tanyanya lirih. Hayati menggigit bibirnya, menunduk. "Aku perempuan Zainuddin, suaraku tak pernah cukup keras di rumah kami. Ayah, Mama, mereka lebih percaya pada darah bangsawan daripada cinta seorang penulis perantauan." Zainuddin berdiri perlahan, sorot matanya basah tapi teguh. "Aku menulis karena aku ingin dikenang, Hayati. Tapi mencintaimu, itu bukan soal tulisan, itu soal hidupku." Air mata Hayati jatuh satu persatu. Ia mengulurkan tangan, namun Zainuddin menggeleng. "Terlambat hatiku sudah karam, Hayati. Dan sekarang kau akan ikut kapal Van der Wijk bersama suamimu, bukan?" Hayati mengangguk lemah. Aku harus ikut." Zainuddin tersenyum pahit. "Kalau begitu, biarlah laut yang jadi saksi akhir kita." Mereka saling diam, tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat tinggal. Hanya air mata dan udara pagi yang membeku di antara dua hati yang tak bisa bersama. Langit mulai meneteskan gerimis. Mungkin langit pun berduka sebab ia tahu ada dua hati yang sebenarnya masih saling mencintai, tapi tak mampu melawan dunia. Di kamar kecil yang sempit di Surabaya, Zainuddin duduk di depan meja kayu reot. Lilin menyala setengah mati, menerangi tumpukan kertas penuh coretan puisi yang tak pernah selesai. Di antara semuanya ada satu surat yang terlipat rapi, dengan nama Hayati tertulis di sudutnya. Surat itu tak pernah dikirimkan. Ia menulis surat itu di malam setelah Hayati menikah dengan Aziz. Malam ketika air matanya lebih deras dari hujan di luar jendela. Surat itu adalah jeritan sunyi seorang lelaki yang tak bisa mengusir cinta dari jiwanya. "Hayati, engkau pergi bukan karena tidak cinta, tapi karena dunia menertawakan kita. Tapi hatiku tetap tinggal di tanganmu. Aku mencintaimu dalam diam, dalam kehilangan, dalam luka yang tak bisa sembuh dengan waktu." Zainuddin menatap surat itu lama, lalu menarik napas dalam. Matanya memerah. Ia berdiri, membuka jendela, dan memandang bintang yang tersembunyi di balik awan. "Apakah kau bahagia, Hayati?" Gumamnya pelan, suaranya nyaris patah. "Atau apakah kau juga diam-diam menangis di sisinya?" Tiba-tiba langkah cepat mendekat dari luar. Seorang lelaki muda, pelayan penginapan, mengetuk pintu tergesa. "Tuan Zainuddin, ada kabar buruk." Zainuddin membuka pintu. "Apa?" "Surat kabar. Kapal Van der Wijk tenggelam, Tuan, di perairan Jawa. Banyak yang belum ditemukan, termasuk Nyonya Hayati." Dunia berhenti. Nafas Zainuddin tercekat, tangannya gemetar. Ia mengambil koran dari tangan si pelayan. Di halaman depan berita besar tertera jelas. Kapal Van der Wijk tenggelam. Banyak penumpang belum diketahui nasibnya. Nama Hayati disebut di antara daftar yang belum ditemukan. Zainuddin jatuh terduduk. Kertas koran terlepas dari tangannya dan berterbangan di dalam kamar. Surat yang tak pernah terkirim kini terasa seperti kutukan. Ia menatap kosong ke arah jendela. Dunia kini bukan hanya kehilangan cinta. Dunia kini kehilangan Hayati. "Aku belum sempat bilang kalau aku belum pernah mencintai siapapun selain dia," bisiknya, seperti berkata kepada malam. Dan malam tak menjawab. Hanya sunyi yang mengendap seperti kabut perlahan-lahan membekukan hatinya. Langit di atas Lamongan muram. Laut bergelora seakan belum usai memuntahkan rahasianya. Di antara ombak yang surut perlahan, serpihan kayu dan kain mengambang, membawa sisa-sisa mimpi yang karam. Warga berdiri berjajar di tepi pantai.
Sebagian berdoa, sebagian lainnya hanya menunduk. Tak sanggup menatap kenyataan, Zainuddin berdiri di sana, tak jauh dari garis ombak. Matanya mencari, jantungnya berdegup cepat. Setiap langkah membawa beban yang tak terlihat, seolah waktu bergerak lebih lambat dari biasanya. Petugas mendekatinya, membawa kabar yang memecah kesunyian. "Maaf tuan, ada satu perempuan kami temukan tadi pagi. Misteri sangat lemah." Sebelum tak sadarkan diri, ia sempat menyebut nama tuan. Zainuddin tak bisa berkata. Tubuhnya bergerak sendiri mengikuti petugas menuju tenda darurat. Langkah-langkahnya berat. Dunia seakan menyempit menjadi lorong panjang yang hanya mengarah pada satu hal. Kepastian tentang Hayati. Di balik tirai kain lusuh, di atas tikar basah, terbaring sosok perempuan dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Rambutnya kusut, pipinya luka, tapi mata yang terbuka perlahan itu, Zainuddin mengenalnya. Hayati. Suaranya pelan, nyaris seperti angin pagi di Minangkabau, dingin dan getir. Hayati menoleh lemah. Dan saat ia melihat wajah Zainuddin, tangis yang ia tahan pecah seketika. "Zainuddin, aku kira aku takkan sempat melihatmu lagi." Zainuddin segera berlutut, menggenggam tangannya yang dingin dan basah. Ia menahan gemetar, seolah menggenggam sesuatu yang bisa hilang kapan saja. "Aku di sini, Hayati, aku datang. Aku akan jaga engkau. Seperti dulu seharusnya." Hayati menutup mata sebentar, menahan nyeri di dadanya. "Aku tenggelam dalam gelap, tubuhku hanyut. Tapi dalam sepi itu, hanya namamu yang terus kupanggil. Tak ada yang lain. Hanya kamu." Zainuddin menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kau menyelamatkanku, Zainuddin. Bukan dengan tanganmu, tapi dengan kenanganmu." Suasana hening. Hanya suara angin laut dan detak jantung mereka yang terasa. Zainuddin menatap wajah Hayati, mencoba tersenyum di antara air mata. "Jangan bicara lagi, istirahatlah. Aku akan tetap di sini. Aku janji." Tapi Hayati menggeleng lemah. "Kalau aku pergi nanti, tolong, jangan biarkan dunia lupa bahwa aku pernah mencintaimu. Meski dunia melarang kita bersama." Zainuddin mencium punggung tangannya menahan isak, tapi tubuh Hayati mulai tenang. Terlalu tenang. "Hayati, Hayati, jawab aku." Tak ada jawaban. Dan laut kembali bergemuruh. Kali ini, bukan karena badai, tapi karena cinta yang gagal diselamatkan oleh waktu. Hari mulai gelap. Langit di atas pelabuhan menghitam, bukan karena malam, tapi karena kesedihan yang menggantung seperti awan tak bergerak. Zainuddin duduk sendiri di bangku kayu tua. Tak jauh dari tenda tempat Hayati menghembuskan napas terakhir, tangannya menggenggam selendang putih yang dulu dikenakan Hayati. Masih basah oleh air laut dan oleh air mata. Orang-orang telah pergi. Para petugas sibuk mengangkut jenazah. Tapi Zainuddin tetap di sana. Dunia bisa berjalan, tapi jiwanya tertinggal di detik terakhir ia memanggil nama Hayati dan tak mendapat jawaban. Ia menatap laut yang tenang, terlalu tenang, seolah samudera telah puas mengambil yang paling ia cintai. Dalam diam, Zainuddin membuka buku catatan kecil dari balik jasnya. Di halaman pertama, ia mulai menulis dengan tangan yang gemetar. Bukan lagi puisi, bukan lagi cerita, tapi kenangan tentang seorang gadis Minang, tentang cinta yang tak pernah sempat bertumbuh, dan tentang kapal yang menenggelamkan takdir mereka. "Hayati, hari ini kau tidak ada di sisiku, tapi aku tahu kau mendengar. Aku ingin kau tahu, aku bukan marah padamu, aku hanya sedih. Karena cinta kita harus melawan dunia yang terlalu keras untuk menerima yang tulus." Dia berhenti menulis, menatap langit. Dedaunan gugur perlahan seperti salam dari waktu yang lewat. Langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua awak kapal yang selamat mendekatinya. "Tuan Zainuddin, saya ikut berbelasungkawa." Saya lihat sendiri, perempuan itu terus menyebut nama Tuan bahkan saat ia ditarik dari laut yang menggenggam sesuatu. Zainuddin mengangkat kepala. "Menggenggam apa?" Lelaki itu membuka genggamannya. Sebuah cincin kecil, terbuat dari perak usang tapi masih berkilau di cahaya senja. Ia bilang, "Kalau sempat bertemu Tuan, suruh simpan ini." Zainuddin mengambil cincin itu perlahan. Bibirnya bergetar. Ia mengenali cincin itu. Dulu, ia berikan pada Hayati di bawah pohon ketapang di Batipu. Ketika mereka masih percaya masa depan bisa mereka bentuk sendiri. Ia menggenggam cincin itu, seakan menggenggam seluruh cinta yang tersisa. "Aku akan menulis tentangmu, Hayati," bisiknya. "Bukan sebagai perempuan yang mati tenggelam, tapi sebagai cinta yang tak pernah pergi." Angin malam mulai datang, dinginnya menusuk. Tapi di hati Zainuddin, yang lebih dingin adalah kenangan yang tak bisa diulang.
Ia berdiri perlahan, memandang lautan yang telah mengambil segalanya. Namun kali ini ia tak menangis, karena cinta yang tulus tak selalu harus dimiliki. Waktu berlalu pelan seperti asap dupa yang mengambang di udara. Di rumah kecil peninggalan almarhum Haji Abbas, di sudut Surabaya yang sepi, Zainuddin kembali duduk di meja kayu yang sama. Di hadapannya, tumpukan naskah sudah hampir rampung. Judulnya jelas, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Namun ini bukan sekadar kisah kapal yang karam di laut. Ini tentang perempuan yang ia cintai. Tentang cinta yang tak sempat tumbuh di tanahnya sendiri. Tentang luka yang tidak berdarah tapi tak pernah sembuh. Di dinding kamar, tergantung potret Hayati. Diambil dari satu-satunya foto yang pernah mereka ambil bersama di padang panjang. Saat senyum mereka masih percaya pada masa depan. Mata itu tetap menatapnya, diam, tapi berbicara. Zainuddin membaca kalimat terakhir dalam tulisannya. Jika cinta adalah kapal, maka hatiku adalah pelabuhan yang terus menanti layar kembali dikibarkan. Tapi Hayati tak pernah kembali. Ia tinggal dalam gelombang, dalam udara, dalam setiap halaman buku yang kutulis dengan darah dan rindu. Dia meletakkan pena, tangannya gemetar. Di jendela hujan mulai turun, pelan tenang, seolah langit ikut menyelesaikan cerita yang selama ini enggan diakhiri. Zainuddin bangkit membuka laci tua. Di dalamnya masih tersimpan selendang putih milik Hayati dan cincin yang ia kembalikan dari laut. Ia letakkan keduanya di atas naskah, seperti tanda bahwa kisah ini bukan fiksi. Ini nyata, ini luka, ini cinta. Malam itu ia berjalan ke halaman belakang menatap langit yang kelam. Hayati, aku sudah menyelesaikannya. Cerita kita tak akan tenggelam bersama kapal itu. Aku bawa ia ke darat, aku jaga ia dalam kata-kata. Meski tubuhmu tak sempat dikebumikan, cintamu tak akan pernah hilang dari bumi ini. Ia menunduk menyentuh tanah yang basah. Aku tak minta Tuhan mengembalikanmu, tapi aku mohon, semoga di sana kau tahu, aku tak pernah membencimu walau dunia memaksaku untuk melepaskan. Di kejauhan, suara azan subuh terdengar pelan, seolah menandai sebuah akhir. Dan Zainuddin berdiri di bawah langit yang mulai memucat sendiri tapi tak lagi hampa. Sebab kini ia tahu, cinta sejati tak selalu berakhir dengan memiliki, tapi ia akan hidup selama ada satu hati yang mau menuliskannya dengan keikhlasan. Dan begitulah, cerita ini usai. Bukan dengan pelukan, bukan dengan pernikahan, melainkan dengan keyakinan bahwa cinta, bila ditulis dengan air mata, tak akan pernah dilupakan oleh zaman.